Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa kelas Sistem Komputer angkatan 171. Hari ini tanggal 4 Agustus 2020 bertemu lagi dengan saya Taufik Kurniawansyah di mata kuliah pemrograman aplikasi web 2. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, mari terlebih dahulu kita berdoa sejenak. Kita memohon supaya dalam pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan lancar tanpa ada halangan apapun, dan semoga apa yang dipelajari pada hari ini bisa menjadi manfaat bagi kita semuanya. Amin. Berdoa dipersilakan. Selesai. Ya, untuk rekan-rekan mahasiswa kelas sistem komputer, silakan untuk bergabung di kelas daringnya. Ya. Baik, akan saya materinya. Jadi di sini saya punya laporan barang. Ya, laporan barang di sini digunakan untuk menampilkan data berdasarkan data barang ya. Nah, cuman di sini nanti saya di rumah saja kita save as untuk mencari untuk laporan pembelian ya, atau mungkin di sini kita buat dulu laporan customer ya, laporan customer. Saya save as di sini ya, kita save as file, save as, kemudian
simpan menjadi laporan pelanggan .php. Nah, kita lihat di sini untuk pelanggan. Untuk pelanggan sendiri, di customer memiliki struktur data seperti ini. Ya, ada kode pelanggan, nama pelanggan, alamat sama telepon. Kita di sini kita rubah untuk nama pelanggannya ya. Nah, jadi di sini laporan data barang ini kita ganti menjadi laporan data pelanggan. Ya, pada pelanggan. Kemudian silakan pilih ini nama kategorinya, kita ganti pelanggan. Ya, kemudian barang di sini kita ganti customer. Kemudian untuk NM kategori di sini kita ganti nama pelanggan. Ya, nama pelanggan. Kemudian untuk stok ini kita hilangkan aja. Jadi kita mencari data pelanggan ya, mencari data pelanggannya saja. Kemudian form action-nya di sini lari ke lab pelanggan. Selanjutnya pada bagian bawah di sini NM kategori berubah menjadi NM pelanggan. NM pelanggan, kemudian stoknya tidak perlu, ini kita hapus saja. Kemudian kode barang ini kita hilangkan ya, kita ganti jadi kode pelanggan. Kemudian ada nama pelanggan di sini. Kemudian ada keterangan. Oh, alamat ya, ada alamat sama telepon di sini. Kemudian keterangannya kita hilangkan. Jadi ada 4 data ya. Dan kode pelanggan, nama pelanggan, kemudian telepon sama alamat. Kemudian untuk perintah SQL-nya adalah select bintang from pelanggan. Where NM pelanggan sama dengan NM pelanggan ini mengambil nilai dari baris ke-40 ya. N stoknya kita hilangkan. Kemudian baris ini KD barang menjadi KD pelanggan. Kemudian NM barang menjadi NM pelanggan. Ini ganti telepon. Kemudian ini ganti alamat. Baik, seperti ini aja. Kita hapus, sudah selesai. Ini untuk adalah laporan pelanggan ya, laporan pelanggan. Selanjutnya mungkin ini bisa kita save as lagi, file save as menjadi laporan supplier .php ya, .php. Nah, di sini kita ganti aja pelanggan menjadi, kita replace saja biar cepat, jadi supplier. Replace all. Kemudian ini kita ganti huruf kecil aja ya, ini juga ganti huruf kecil. Kemudian ini ganti huruf kecil, ganti huruf kecil
Ya udah selesai ini ya, cuma ini ganti huruf kecil lab supplier. Oke, sudah selesai untuk laporan suppliernya. Kemudian kita coba menggunakan untuk laporan pembelian ya. Laporan pembelian ini berdasarkan dari tanggal ya. Kita juga nanti berdasarkan dari selain tanggal juga dari supplier ya, dari pembelian dari supplier. Baik, kita copy aja yang bagian sini ya. Oh ya, yang ini belum dirubah ya. Supplier ini supplier ya. NM supplier. Oke, udah selesai. Ini saya ambil aja untuk kolomnya sampai sini, bisa copy. Jadi di sini pembelian, laporan pembelian berdasarkan dari tanggal dan juga supplier ya. File save as lab pembelian supplier, panjang ya, .php. Jadi kita men-save as laporan ini. Dan laporan data pembelian supplier. Baik, ini saya copy paste di sini. Ada berapa kolom di sini ya? Ada 1, 2, 1, hanya 2 kolom aja ya. Ini berarti kita hapus yang satu ini. Ini nama supplier. Nah, kita lihat dulu untuk database-nya, untuk pembelian yang tersimpan datanya apa di sini. Kita lihat strukturnya dulu, kode supplier sama NM supplier ya. Jadi bisa aja kita bisa menggunakan nama suppliernya langsung ya. Di sini nama supplier. Baik, berarti di sini yang perlu ditambahkan adalah ya, di sini ada tanggal awal, tanggal akhir. Kemudian di sini ada NM supplier ya. Kemudian dia tampil juga berdasarkan dari NM supplier. Nah, perintah SQL-nya adalah kita buat deklarasi variabel dulu. Mungkin ngopi langsung aja ya, ngopi dari sini aja biar agak cepat. Jadi kalau misalkan sebetulnya kalau kita buat laporan-laporan seperti ini tuh sebetulnya cepat gitu ya. Jadi tinggal apa yang kemarin sudah kita buat, tinggal di copy paste saja, disesuaikan kebutuhan untuk laporannya seperti itu ya. Ya, selanjutnya di sini tampilan seperti ini supplier. Jadi kalau laporan pembelian tadi awalnya itu laporan pembelian itu data transaksi berdasarkan dari tanggal ya. Nah, kali ini kita juga membuat laporan transaksi pembelian berdasarkan dari tanggal dan juga suppliernya itu siapa gitu ya. Jadi kita menentukan juga suppliernya. Nah, di sini tambahkan perintahnya. Ya, perintahnya di sini select bintang from
beli. Jadi mengambil data dari tabel beli, where TGL beli sama dengan variabel TGL awal, dan TGL beli ini TGL beli lebih besar ya, lebih besar sama dengan TGL awal, dan TGL beli lebih kecil sama dengan TGL akhir. Nah, di sini kita tambahkan perintah n, harus kecil aja ya, n sebetulnya sama aja sih, besar kecil di situ. Kalau untuk perintah perintah SQL yang penting variabelnya harus sama gitu ya. N fillnya di sini nm supplier ya, nm supplier sama dengan, di sini nm supplier sama dengan tanda petik kemudian variabelnya nm supplier tanda petik seperti ini ya. Ini selain berdasarkan dari tanggal juga berdasarkan dari nama suppliernya ya, seperti itu. Udah ya. Kemudian mungkin kita juga bisa memfilter laporan pembelian berdasarkan dari jenis barang yang dibeli ya, jenis barang yang dibeli. Misalkan di sini ada berdasarkan dari nama barang ya, misalkan nama barang. Jadi data barang apa aja yang dibeli dari beberapa supplier di barang tertentu nanti bisa kita tampilkan secara lengkap gitu ya, seperti itu. Kemudian di sini mungkin perintahnya agak sepertinya harus kita ini ya, ini cukup ya, seperti ini supplier. Baik, sekarang file ini kita save as aja lagi ya, save as. Kita ingin membuat laporan pembelian barang ya, laporan pembelian barang. Jadi laporan barang tertentu ya, laporan barang tertentu itu kita transaksi pembeliannya dari mana saja, supplier mana saja ya. Baik, laporan pembelian barang di sini kita bisa merubahnya ya, merubah dari mungkin ini yang nama supplier ini kita bisa ganti menjadi barang ya, barang. Kemudian ini nm nya menjadi nm barang, terus from supplier nya, from supplier ini ganti barangnya, ganti barang, ini ganti barang ya, seperti ini. Nah, kemudian yang perlu dirubah ini juga. Jadi di sini kita akan nm ya, nm. Terus untuk pendeklarasian variabelnya, untuk perintahnya select bintang from beli where TGL beli lebih besar sama dengan TGL awal, and TGL beli lebih kecil sama dengan TGL akhir, and ya ini ganti nm barang sama dengan nm barang. Jadi kita ingin membuat laporan di mana laporannya berdasarkan dari barang-barang tertentu ya. Kalau kita lihat terus di sini transaksi pembelian ada sekitar ini ya, ada beberapa di sini. Ini kita bisa coba, sekarang kita bisa coba ya, kita coba dulu yang pertama laporan lab supplier dulu ya, lab supplier. Kemudian ini juga harus dirubah ini tadi ya, ada beberapa yang belum tadi kita rubah ya, ini lab pembelian supplier, supplier pembelian barang ya, pembelian barang. Tadi juga ada beberapa yang belum ya, gimana lab pembelian barang supplier. Nah, ini lab pembelian supplier ya, yang ini ya.
pembelian supplier. Kita coba jalankan dulu. Ada lab pembelian barang, lab supplier. Baik, kita jalankan. localhost project ya, project nama filenya tadi ini PHP tetap laporan pembelian dulu ya, lab pembelian supplier. Oke, kita coba dulu apakah bisa atau tidak ya. Tampilan seperti ini. Di sini ada tanggal awal kita beli, misalkan bulan kemarin ya, misalkan bulan Juli sampai bulan 4 Agustus. Nah, ini kita beli berdasarkan dari supplier mana di sini ya. Kalau misalkan dari CV Budi ya, berarti nanti yang muncul transaksi pembelian yang dari suppliernya adalah CV Budi Santosa. Nah, jadi yang ditampilkan ini hanya transaksi pada CV Budi Santosa. Nah, kita coba lagi, misalkan di sini lagi ya 1 Juli tanggal 4 Agustus yang kita pilih misalkan CV Taufik Santosa. Nah, ya, ada data transaksi atau tidak? Oh, ternyata tidak ada. Kita coba lagi ya, 1 Juli tanggal 4 Agustus PT Apadijaya, cari, ternyata tidak ada. Jadi hanya ada dua saja ya yang tercatat ya. Yang satunya kosong nih, nama suppliernya tidak ada nih. Tapi mungkin kalau kita cari seperti ini mungkin ketemu nih ya, karena tadi ada yang kosong ya, suppliernya kita nggak ketemu. Ini ada tulisan silahkan pilih, berarti nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi ada 2 supplier. Mungkin kita bisa coba ganti dulu ya. Kita edit dulu, coba datanya itu misalkan tadi ada pilihannya, ini kita pilih ya, CV Taufik Santosa. Ini mungkin kita edit dulu sebentar. Ini bagian kode supplier ya, CV ini tadi kalau nggak salah Taufik, T-nya besar ya, Taufik Santosa. Nah, kita coba, kita simpan dulu aja, coba kembali ke sini ya, apakah keluar atau tidak. Tanggal 1 Juli sampai dengan 4 Agustus Taufik Santosa, klik. Nah, datanya yang muncul hanya di supplier CV Taufik Santosa. Baik, ini untuk pembelian, transaksi pembelian itu. Kemudian kita coba yang lab pembelian, untuk lab pembelian barang ya, lab pembelian barang. Mungkin lab pembelian barang. Di lab pembelian barang kita coba sekarang. Ini kita ganti ya. Jadi di sini transaksinya adalah transaksi yang memunculkan data transaksi berdasarkan dari tanggal sama nama barangnya. Jadi misalkan di sini tanggal 1 Agustus sampai tanggal 4 ini transaksinya adalah, nah di sini kita
mengambil data dari ini, dari tabel barang ya. Misalkan kita cek satu dulu, Ballpoint Faber, apakah ada transaksi pembelian. Oh, ada satu, ini beli di CV Sentosa, yaitu Ballpoint Faber ya, seperti ini. Kita coba lagi, buku tulis tanggal 1 tanggal sampai 4 Agustus, apakah ada transaksi. Ada ya, ini ya, buku tulis Sidu ya. Kita coba lagi tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 Agustus. Nama buku namanya pensil rubber, apakah ada data transaksi. Oh, ada satu, ini PP01 pensil rubber. Wah, yang satunya lagi, apakah ada data transaksinya. Penggaris Mika, kita klik. Nah, ternyata pada tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 4 Agustus tidak ada transaksi pada penggaris 30 Mika, seperti itu ya. Mungkin sederhana ya, mudah ya dalam penggunaannya. Di sini dalam penggunaan kode programnya juga mudah, tidak ada kesulitan. Ada yang mau ditanyakan mungkin silakan. Jika ada yang mau ditanyakan, Mas Rizal, kelihatannya tadi ada yang mau disampaikan. Iya, mohon maaf Pak. Yeah. Nah kan sudah saya yang kemarin sudah saya kirimkan. Nah mungkin Taufik sudah memeriksanya, tapi kan itu bukan secara coding, tapi secara secara jadinya gitu Pak. Jadi sejadinya itu baru sampai situ Pak punya saya. Mungkin dari apa Pak yang kurang dari punya saya, mungkin emang kurang banyak. Mungkin dari yang materi situnya apa saja yang harus dirubah ya Pak? Yang dirubah apa ya? Mungkin ada yang kurangnya Pak. Kurangnya banyak Mas. Ya belum sampai situ. Karena saya masih nyambung gitu Pak sama teman itu. Oke. Kalau untuk Mas Rizal sendiri, kesulitan nggak sih selama ini dalam penyampaian materinya itu? Kalau penyampaian ya, kalau penyampaian materi Pak Taufik itu sudah jelas, cuma dari penerimaannya saya itu kayaknya mungkin malah muter gitu Pak. Gitu. Mungkin karena ini juga ya Mas Rizal, mungkin belum terbiasa gitu ya. Kalau dulu kan semester kemarin itu sambil megang laptop Pak, jadi megang komputer gitu kan, di kampus mungkin agak mending lah, bisa langsung mumet atau langsung tak coba gitu Pak. Kalau sekarang mungkin kendalanya juga laptop sayanya, keyboardnya ini nggak bisa dipakai. Oke. Ini pertemuan kita itu kurang berapa ya, kurang satu kali pertemuan lagi ya kalau nggak salah ya. Ini kelihatannya pertemuan ke berapa ya, 15 ini ya sudah masuk. Udah pertemuan 15, jadi masih ada pertemuan 16, 17 itu kan minggu tenang ya. Minggu tenang, jadi ya dimaksimalkan aja nanti. Minggu tenang kalau misalkan mau diisi juga nggak apa-apa, jadi nanti ngabari saya Pak, boleh diisi dengan materi, atau misalkan mau video call grup juga nggak apa-apa, seperti itu. Jadi diskusi lewat video call grup juga nggak apa-apa. Di situ nanti kita bisa diskusi lewat situ. Jadi saya juga pengennya setiap mahasiswa itu hasilnya
maksimal gitu, hasilnya maksimal gitu Mas Riza. Ya, Pak. Ya nanti Itu dari saya ini akan saya kirim, perlu nggak dikirimkan untuk oh laporan perlu oh perlu. Baik, perlu ya materi. baik, nanti saya kirimkan ya, ini saya kirimkan dulu aja lewat grup Gitu. WA-nya. Baik, mungkin saya sudahi dulu aja ya, nanti nunggu kiriman dari saya ya. Ya Pak, baik Pak. Ya. Terima kasih untuk Mas Rizal. Salam buat Ya, teman-temannya yang belum bisa online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.